Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta kajian akidah pekanan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang berkaitan dengan ilmu akidah yang disarikan dari kitab Thariqul Usul ila Idahi Salasatil Usul, yang merupakan kitab syarah ataupun penjelasan dari kitab Al-Usul Salasah, yakni 3 landasan utama dalam berislam, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Ingkar Seperantara Hafizahullah Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Ingkar Seperantara Hafizahullah Ta'ala di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juwahnam Sidohur Gurdian Siman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan kembali melanjutkan kitab Thariqul Usul ila Idahi Salasatil Usul, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di mana Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan orang yang mempelajari kitab ini, orang yang membacanya. Dan memang demikianlah seorang penyampai atau seorang yang berdakwah, baik dari kalangan pengajar, penulis kitab, itu senantiasa merangkaikan di dalam penyampaian ilmu untuk mendoakan orang-orang yang mempelajarinya atau yang belajar kepadanya. Setelah beliau menyampaikan tersebut, beliau menyebutkan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. 4 perkara tersebut yang pertama adalah ilmu, yaitu ilmu tentang mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, ya, serta mengenal agamanya dengan dalil-dalil tentunya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkannya. Dan yang keempat adalah as-sabru alal adafih, yaitu bersabar di atas gangguan pada saat menyampaikannya. Ya. Sebenarnya lebih luas daripada sekedar itu. Tapi bersabar pada saat mempelajari, pada saat mengamalkan, lebih pada saat mendakwahkannya. Dan seputar masalah 4 kewajiban ini, mempelajari 4 perkara ini, bahwa beliau di dalam menyampaikan ini, awal disampaikannya ilmu itu dalam bentuk yang masih global, ya. Atabiha awalan ala sabilil ijmal, ya.
Beliau mendatangkan dengannya pertama dalam bentuk secara global. Tentunya agar supaya orang yang membaca, orang yang mendengar itu akan mencari tahu ya kepada perincian dari 4 perkara tersebut. Dan perkara-perkara yang manusia membutuhkan untuk bisa memahaminya. Wa ma'ah wajah anas ya, ila fahmiha. Apa yang manusia itu butuh untuk memahaminya. Lebih-lebih secara khusus penuntut ilmu. Ya. Agar supaya bisa tahu ya, liya'lamuha wa yu'allimuha siwahum. Agar supaya mereka tahu dan juga bisa mengajarkan perkara tersebut kepada selain mereka. Dengan harapan liyafuza bil ajril wafir. Agar mereka mendapatkan kemenangan dengan pahala yang berlimpah. Kita bahas yang pertama, yaitu kewajiban untuk mempelajari 4 perkara. Yaitu pertama adalah al-ilm. Ya. Ilmu itu manakala disebut ya, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syariat. Kalau ilmu syariat, ya ilmu syar'i dia adalah maja'a fil kitabillahi ta'ala fi sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Wa bayyanahu al-ulama urabaniyuna min ashabil aqidah as-salafiyah wal manhajis salim fi kulli babin min abwabil ilm. Ya. Ilmu syar'i itu ilmu yang datang pada kitabnya Allah dan juga pada sunnahnya Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Para ulama Rabbaniyun mereka menjelaskannya. Ya, para ulama telah menjelaskan ilmu tersebut. Yang mana mereka para ulama Rabbaniyun itu, yaitu pendidik yang ahli, karena dia bisa menjelaskan yang termudah dari pelajaran yang ada, kemudian termudah setelahnya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang punya akidah salafiyah. Ya, salafiyah di situ nisbah ila salafi soleh, yaitu penisbatan kepada para pendahulu yang soleh. Yang mereka itu adalah ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam wa tabi'una lahum wa tabi'una ala atau wasairuna ala manhajihim ila yaumiddin. Mereka adalah para rasul, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka serta yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Mereka ini berada di atas manhaj yang lurus pada setiap bab dari bab-bab ilmu. Dan kesemuanya ini wahadi kalimatun musmalatun ja'a tafsiluha fima ba'daha. Ini adalah rangkaian kata yang masih global, yang perinciannya akan datang pada pembahasan yang setelahnya. Faka'anna sa'ilan sa'ala mal muradu bil ilmil wajib. Seolah-olah bahasanya ada orang yang bertanya, penanya yang dia bertanya, apa yang dimaksud dengan ilmu wajib? Li'anal ilma minhu ma huwa wajib ay la yu'daru ahadun bijahlihi. Dikarenakan ilmu itu ada yang hukumnya wajib,
ilmu yang hukumnya wajib itu seperti apa? Yaitu ilmu yang seorang pun tidak boleh tidak tahu, tidak diberi udzur untuk bodoh. Kapan dia bodoh terjatuh pada dosa. Sementara ilmu yang lain tuh bahwa fardu kifayah. Dia ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Wa minhu ma huwa fardu ainin, sebagian darinya itu ilmu yang fardu ain. Fahadil arba'u al-masailu allati al-ula minha al-ilm wajibatun wa lazimatun likulli muslimin wa muslimatin. Maka 4 perkara ini, yang pertama dia bagian dari 4 perkara itu ilmu. Itu wajib lagi menetapi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, dan ilmu ini lebih diperinci lagi ya. Jadi yang pertama itu ilmu bahwa ma'rifatullah. Itu ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini fasara al-ilma bi annahu ma'rifatullah. Mu'alif kitab ini menjelaskan bahwa ilmu di sini yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anahu yajibu alam muslim wa muslimati an ya'rifa kullu wahidin rabbahu bidatihi wa asbahihi wa sifatihi wa af'alihi. Qala subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Yaitu ilmu mengenal Allah. Mu'alif menjelaskan bahwa ilmu mengenal Allah ini, ma'rifatullah, itu bahasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk mengenalnya, mengenal Robnya. Dan ini mesti berlaku sebagaimana dijelaskan ya. Yaitu mengenal, setiap orang mengenal dari Robnya dalam zatnya, nama, sifat, dan perbuatannya. Sebagaimana Allah mengenalkan dirinya, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dia Allah taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Juga karena mengenal Robnya dalam zat, nama, sifat, dan perbuatannya, maka juga dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala itu dia adalah khaliquhu. Dia adalah yang menciptakannya. Wa razikuhu, dan memberikan rezeki kepadanya. Wal mutassarifu fi amrihi bal wa fil kaun kullih. Dia Allah Ta'ala itu zat yang maha mengatur ya di dalam urusannya, bahkan di dalam kejadian semuanya yang terjadi. Bahwa zat yang tersifati dengan sifat ini wa huwa al-mustahiqu li an yu'bada wahdah duna siwa. Dia diibadahi. Naam. Dia berhak untuk diibadahi, bukan yang selainnya. Wa kullu ibadatin surifat li ghairihi fahiya ibadatun batilatun wa sahibuha musyrikun billah. Berdasarkan perkara tadi kan dan setiap ibadah yang diberikan kepada selain Allah, dia ini adalah ibadah yang batil. Pelakunya dianggap dia adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ini cukup jelas ya penjelasan ini. Kemudian juga diterangkan bahwa hamba seperti ini dia mesti beriman kalau mengenal Allah itu. Ya, wa an yu'mina bi anna lahul asma'al husna wa sifatil ula allati ja'at fi kitabillah au sunnatu au fi kitabillah wa fi sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dia mesti beriman bahwa Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, sifat-sifat yang tinggi, yang semuanya itu sudah datang dalam kitabnya Allah dan juga sudah datang di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala merintahkan ya kepada kita. Wa qad amarana Allahu azza wa jalla an yakuna al-asma'u was sifatu. Wa antakuna lana al-asma'u was sifatu wasilatan fi du'aina wa tadarru'ina ilaihi. Allah telah merintahkan ya, kepada kita bahwa keberadaan ya, nama dan sifat Allah Ta'ala untuk kita ini untuk dijadikan sebagai wasilah, ya, sebagai perantara di dalam doa-doa kita, di dalam kita tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fata'uhu biha fadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihim sayujazzauna ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala memberikan ya kabar ya, dan Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengannya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Kelak mereka akan dibalas dengan sebab apa yang mereka amalkan ataupun lakukan. Maka barang siapa yang dia kenal Allah, haqqul ma'rifah. Faman arafallaha haqqul ma'rifah. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benar kepengenalan. Ya. Wa amana bih, dan dia beriman dengannya. Wa qadarahu haqqa qadrih, dia mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan. Fa aqama faraidah, dia menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan. Wa adal wajibati wamtasil ma'murah, dia menunaikan berbagai macam kewajiban. Ya. Dia menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Kemudian ahalla al-halala mu'taqidan hillah, dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam keadaan meyakini kehalalannya. Dan dia juga mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam keadaan meyakini keharamannya. Maka wa huwa fi kulli dzalik yarju rahmata rabbih. Dan dia pada setiap keadaan yang demikian itu berharap akan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Wa yakhsa uqubatahu liyata hayatihi. Tilata ya hayatihi sallallahu. Tilata hayatihi. Wa huwal mu'minu haqqan lahu min rabbihi magfiratun wa ajrun azim. Nah, dia mengharamkan apa yang haram dalam keadaan meyakini keharamannya. Dia pada semua perkara tersebut berharap rahmat dari Rabb-nya. Dia takut terhadap
hukuman yang berlaku sepanjang hidupnya. Dan dia adalah orang yang benar-benar beriman dengan sebenar keimanan. Maka bagi orang seperti ini, penyerobnya adalah ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang banyak. Ini makrifah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari perkara yang pertama itu adalah makrifatu nabi, yaitu mengenal nabinya. Ya, mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ada penjelasan yang bagus dari Syekh Zaid. Bahwa mengenal nabinya itu minal wajibati lati la yu'dar ahadun bijahliha. Termasuk dari perkara-perkara wajib yang tidak diberi udur seorang pun untuk bodoh. Tak boleh. Ma'rifatun nabi, makrifah kepada nabi itu termasuk pula bahwa ma'rifatu maja'a bihi nabiyyu. Termasuk pula mengetahui apa yang dibawa oleh nabi. Sehingga layak fil muslimu wal muslimatu an yakula layak fi al muslimu wal muslimatu an yakula kullu wahidin minha anna a'rafu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa ana a'rifu Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, bi annahu Muhammad ibnu Abdullah la yakfi hada walakin ya ya'rifu bi annahu mursalun min indillah, bi annahu alaihi salatu wassalam Rasulullah, ya. Allahu alaihi kitaban, ya, huwa al-furqan wa amarahu bitibyanihi wa amarahu bida'watil amsilati ila al-i'tisam wa huwa ma ja'a bihi nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min sunnatihi al-karimati. Mengenal Nabi ini, ya, tidak cukup seorang muslim muslimah mengatakan, masing-masing mengatakan ana, ya, a'rifu Rasulullah, aku kenal siapa Rasulullah. Yaitu Rasulullah itu bi annahu abdu ibad Muhammad ibnu Abdullah layak fi. Terusnya aku mengenal Rasulullah itu dia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Layak fi hada. Tidak cukup ini. Walakin ya ya'rifu bi annahu mursalun min indillah. Namun dia masih mengetahui bahwa dia Rasul alaihi salatu wassalam itu diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup, walakin ya'rifu bi annahu mursalun min indillah. Ya utusan yang datang dari sisi Allah. Artinya apa yang disampaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalallahu alaihi kitaban huwal furqan. Allah telah menurunkan kepada Nabi tersebut sebuah kitab. Ya, bahwa kitab itu furqan, menjadi pembeda, pemisah. Ya. Kemudian juga Allah merintahkan nabinya untuk menjelaskannya.
wa amarahu bi bayanihi, dan untuk merintahkan, wa amaro tidak watil ummati ila lati isam bihi wa ma ja'a bihi nabiyuhu Muhammadun alaihi salatu wasallam min sunnatihi al-karimati. Juga Allah memerintahkan untuk mendakwai umat ini, mengajak umat ini untuk berpegang teguh dengannya. Dan dengan apa? Apa yang telah datang Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dari sunnahnya yang mulia, itu senantiasa untuk berpegang teguh. Sehingga di sini beliau mengatakan walaihi batan hasiru. Iya benar ya. Tanhasiru terbatasi. Nah, bener toh? Karena nggak begitu kelihatan titiknya. Maka di atas perkara tersebut kita memang mesti membatasi ma'rifatan Nabi bil umuri taliyah. Membatasi untuk mengenal Nabi itu pada perkara-perkara yang berikut ini. Yang pertama, ma'rifatu syakhsihi, mengenal tentang pribadi beliau. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim minal Quraisy wa Quraisy minal Arab wal Arab min duriyati Ismaila ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Atau di sini disebutkan ya, alaihi wa ala nabiyina salatuhu wa salamuh. Jadi dia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah Muhammad bin Abdullah. Dan Abdullah ini sini adalah Hashim. Hashim dari bangsa Quraisy. Quraisy itu dari orang Arab ya. Dan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Oh, Al-Khalil ada situ. Oh iya. Ibni Ibrahim Al-Khalil ya. Arab itu dari duriyahnya Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Ya. Wa ala nabiyina, dan juga untuk Nabi kita salawat demikian pula salamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dikatakan ma'rifatun Nabi. Kemudian yang kedua adalah mahabbatuhu fauqa mahabbatin nafas wal mal wal walid wal walad. Mencintai Nabi itu melebihi kecintaan diri kita sendiri, melebihi kecintaan harta kita, melebihi kecintaannya kepada anak, dan juga lebih kecintaannya kepada orang tua. Anak ulangi ya, lebih kecintaan pada diri, kemudian jiwa, kemudian orang tua, kemudian anak. Semuanya harus dilebihkan. Artinya bahwa kecintaan Allah kaitannya atau ini kecintaan terhadap Nabi itu harus melebihi dirinya sendiri, melebihi cintanya kepada orang tua, dan melebihi kecintaannya kepada anak. Itu baru kemudian dikatakan imannya sempurna. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatu ma ja'a bihi alaihi salatu wassalam jumlatan wa tafsilan.
yaitu mencintai apa yang Nabi datang. Itu baik kecintaan secara global maupun secara rinci. Ya. Otomatis kalau secara global ya dimaklumi. Secara rinci ya, tentunya mesti diketahui hal-hal yang tidak akan bisa diketahui dengan kita menelitinya. Ya. Nah, ya, untuk dirinci sebetulnya. Kemudian yang keempat adalah wal amalu bidzalika dan beramal dengan yang demikian itu. Ya, global maupun rinci. Kemudian yang keempat al amalu bidzalika roja rahmatillah wa khasyata uqubatih. Itu beramal dengan yang demikian itu dengan dia berharap untuk mendapatkan rahmat Allah dan ya, takut untuk mendapatkan adabnya. Jadi ada harap dan cemas gitu loh. Ya, harap dan cemas. Kemudian waqad dzakarahu atau waqad dzakarul ulama'u bitatabu li syahadati wal istiqra wal istiqra ya li syahadati anna Muhammadan Rasulullah sitatu surutin. Dan benar-benar para ulama telah meneliti demikian pula menyelidiki ya terhadap persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba dan utusannya. Itu padanya ada surut, ya, ada berapa syarat ya. Asyartul awal, syarat yang pertama al-i'tirafu bi risalatihi ya, i'tiqadih. I'tiqadih batinan bil qalb. Jadi syarat yang pertama itu mengenal risalahnya Allah. Dengan risalahnya. Dan meyakini risalah tersebut batinan bil qalb. Meyakini risalah tersebut itu batinan bil qalb. Dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Ya. Ini syarat yang pertama, mengenal risalahnya dan meyakini ya risalah tersebut, kerasulan tersebut ya, dengan tersembunyi pada batinnya. Ya. Kemudian asyartus tsani, syarat yang kedua itu anutku bidzalika wal i'tirafu bihi bilisan, yaitu mengucapkan dengannya ya. Juga mengaku i'tiraf, mengucapkan melafadzkan dengan lisan dan mengakui dengan lisan mengaku mengenal dengan lisannya. Syarat yang ketiga al-mutaba'ah bil amal bima ja'a amrono bima ja'a bihi amron wa nahyan ya wa tahlilan wa tahriman. Jadi mutaba'ah kepada Nabi di dalam beramal ya, ini kaitannya dengan apa? Ma'rifatun Nabi kan, itu mengucapkan dengan demikian itu. Ini sudah yang mana itu? Anutku tadi sudah ya? Sudah. Ya berarti mutaba'ah. Yang ketiga itu mutaba'ah. Mengikuti di dalam amal. Ya dengan mengamalkan dengannya. Ya. Bima ja'a dengan apa yang Nabi SAW itu datang dengannya, baik itu perintah maupun larangan.
baik itu yang halal maupun pengharaman, itu ditundukkan kepadanya, mengikuti kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian asar turobe, syarat yang keempat, ya, tasdiquhu fi kulli ma akhbaro bihi minal guyubi al-madiyati wal mustaqallati. Yaitu membenarkannya pada setiap yang dikabarkan Nabi, baik itu perkara gaib, perkara yang sifatnya mudhari saat ini dan mustaqbalah yang akan datang. Terkadang Nabi menyampaikan itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masa akan datang itu dimaklumi. Masa akan datang seperti terbukanya pintu dunia, dibukanya berbagai macam kota. Sebaliknya istilahnya yang terjadi sebaliknya justru itu kaitannya dengan apa? Suatu yang mustakbalah. Ya ulangi, mustakbal itu yang akan datang. Kalau madiyah yang lalu. Jadi kalau ada kabar apa istilahnya yang lalu dari kabar-kabar gaib seperti Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan keadaan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Itu kan kabar dari Nabi, ya kita mesti membenarkannya. Yang akan datang seperti munculnya Imam Mahdi. Dan syarat yang kelima, mahabbatuhu asadu min mahabbatil mahabbatin nafas wal mal wal walad wal walid wan nasi ajmain. Itu melebihkan. Ya, di dalam mencintai itu dengan kecintaan yang lebih dibandingkan kecintaan terhadap jiwa, harta, anak, orang tua, dan seluruh manusia. Artinya Nabi menjadi orang yang paling dicintai. Gitu. Dan syarat yang selanjutnya, asadis yang keenam, takdimu qaulihi sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahadin wal amalu bi sunnatih. Yang keenam itu mendahulukan ucapan Nabi di atas seluruh ucapan manusia dan mengamalkan apa yang menjadi sabda ataupun ucapan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qad auhallahu subhanahu wa ta'ala ila nabihi an yuballighu al-ummata umuma risalatih fa innaha laisat khasah. Dan sungguh Allah telah mewahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla telah mewasiatkan kepada nabinya untuk dia menyampaikan kepada umatnya secara umum. Secara umum dari risalahnya. Sungguhnya perkara ini bukanlah perkara yang khusus menyampaikan ilmu itu. Ya, itu bukan khusus. Bahkan penyampaian ilmu sendiri hukumnya fardu kifayah. Karena termasuk bagian dari dakwah. Nah. Kemudian kita langsung meloncat saja yang ketiga adalah ma'rifah agama Islam. Artinya ilmu di sini ma'rifah Allah, ma'rifah Nabi, dan ma'rifah dinil Islam itu mesti dengan dalil, bil adillah. Karena agama itu ya kembalinya dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya.
Dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu dalil. Makanya diterangkan wa amma ma'rifatu dinil Islam bil adillah fahadha babun wasi'un. Ya. Ini adalah bab yang luas. Ya. Dengan dalil nih. Karena Islam itu li'anna dinil Islam ya, yandariju tahtahu jami'u taklif al-qawliyah wal fi'liyah wa dhahirah wal batinah. Jadi karena kan agama Islam itu ya, keseluruhan beban-beban qauliyah, fi'liyah, dhahir batin itu terterap di bawahnya. Ya. Maka ketika kemudian dimutlakan agama Islam, berarti apa? Bahwa samilun likuli ma kallafallahu subhanahu wa ta'ala bihi. Ya. Ya. Alamal insani wal jin. Jadi ketika kemudian dimutlakan agama Islam, ya, jadi dia mencakup setiap apa saja yang Allah bebankan dengannya untuk alamal insan wal jin, untuk makhluk dari kalangan insan, ya, animal insi wal jin. Ya, minal faraid wal wajibat wal manhiyat itu berupa bisa berbagai macam kewajiban gitu. Faraid itu bisa pula berbagai macam kewajiban, bisa pula berbagai macam larangan gitu. Itu dibebankan. Wa ghairi dzalika minat takalif asyariyah, dan yang selain daripada itu dari beban-beban syariat. Allati khalaqallahu min ajliha. Ya. Yang mana Allah menciptakan karena tujuan itu. Tujuan inilah. Ya, menciptakan apa? Alamal insani wa alamal jin, yaitu makhluk dari kalangan manusia dan makhluk dari kalangan jin. Walidha qala Allah Ta'ala fi haqqihi inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Di agama yang diterima di sisi Allah ya hanya Islam. Naam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala, sang pencipta dari makhluk, ya, demikian pula yang mengadakannya, itu telah membatasi, ya, dengan perkara yang umat ini beragama dengannya. Bahasara mata dinubihi al ummatu, ya, khaliquha wa bari'uha, ya, bil Islam. Yang dibatasi pada agama Islam saja. Ay fi jami'i ta'alimil Islam allati atabiha Rasulul Islam, ya, itu pada keseluruhan dari apa ta'alim, ya, pengajaran-pengajaran Islam yang mana Rasul Islam, maksudnya Rasul utusan yang membawa agama Islam itu datang dengannya, dengan syariat gitu loh. Ya, tidak ada perbedaan kota, ada enggak? Jangan-jangan ada keliru. Kadang beda karena saya agak ngantuk. Jadi mungkin ada yang tidak kebaca gitu loh. Ya. Allah Ta'ala mengkabarkan siapa saja yang berkehendak menginginkan man aroda an ya'budallaha
bidini ghairi dinil Islam fa ibadatuhu batilatun. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk beribadah kepada Allah dengan agama selain Islam, ya ibadahnya tertolak. Wa qauluhu mardudun, ya, yaitu ditolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain agama Islam atau selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Dia justru di akhirat termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Maka betapa meruginya ya, usaha orang-orang yang berusaha menjalankan agama dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Ya. Mereka ini menyatakan bahwa mereka punya syariat, ya, karena agamanya samawi. Bi'ana lahum saro'i'a la buddha an yukima tilka saro'i wa tilkal ibadah allati yadda'una bi'annahum ma'muruna biha bitaurah wa fil injil. Itu mereka kan seperti itu. Ya. Pada saat belum datang Nabi Muhammad SAW tidak ada masalah. Ya. Mereka beragama dengan Nasrani, beragama dengan Yahudi, itu diterima. Muhammad SAW tidak ada pilihan kecuali supaya beriman terhadap yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, sampai-sampai mereka berani mengatakan yada'una ana hadal qur'ana innama unzila alal arab. Ya, mereka berani kemudian mengatakan ya, bahwa Quran ini sungguhnya cuma diturunkan untuk bangsa Arab. Sehingga ini hanya khusus bahwa khosun bihim, hanya khusus untuk mereka bangsa Arab. Ghairu samilin li ghairihim, tidak mencakup selain mereka. Dan ini adalah dakwaan yang batil. Abtallahallahu azza wa jal fi ayatin muta'addidatin, ya, bidzikri umumi risalatihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wasumuwin laha. Ini dakwah ataupun seruan batil. Allah telah menjelaskan kebatilannya dalam ayat yang bermacam-macam dengan menyebut keumuman risalah Nabi alaihi salatu wassalam dan syariatnya. Abtallahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bi qawlihi law kana Musa hayyan baina adharukum ya ma halalahu illa an yattabi'ani. Andaikan Musa itu masih hidup di tengah kalian, maka tidak halal untuk dia kecuali dia mengingatku, kecuali dia mengikutiku, ya. Ya. Jadi itu kewajiban itu. Ya. Nah, selesai pembahasan di siang ini, besok kita lanjutkan yang beramal dengannya. Al-amalu bihi. Ya, al-amalu bihi. Yang jelas, ya, dari pembukaan pembahasan ini atau di bagian awal kitab ini ada ma'rifah kepada Allah, ma'rifah Nabi, ma'rifah kepada agama Islam. Ma'rifah kepada Allah ini akidah. Ma'rifah Nabi ini manhaj. Dan keduanya itu mendasari. Sehingga kalau kita ibadah, ma'rifah kepada Allah ikhlas.
Yang dituju memang Allah Ta'ala, ikhlas. Dari sisi aturan, itu harus sesuai dengan sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul itu manhaj. Sementara mengenal agama, yaitu nanti adalah bentuk amalan-amalan untuk merealisasikan atau sebagai konsekuensi iktikadnya. Dan nanti aturan-aturan itu mesti nanti ajaran dari Nabi. Ajaran dari Rasul tersebut, risalahnya ini. Ya. Sehingga sering ibadah itu dipakai maknanya untuk tauhid. Tapi sering pula ibadah dipakai maknanya dari konsekuensi tauhid, yaitu amal soleh. Maka kalau kita ingin mengetahui makrifah agama Islam, belajar fikih. Pelajaran fikih yang mana sudah didasari dengan akidah dan manhaj yang benar, itu akan membuahkan amal soleh. Amal soleh. Amal yang tidak tercampuri dengan akidah yang salah, tidak tercampuri dengan berbagai macam kesirikan. Ya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, Afwan tadi sempat ada yang nggak kebaca, karena saya agak ngantuk ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ucapan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar Suprantara atas ilmu yang telah disampaikan. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian, baik peserta online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Silakan jika ada. Ya, thank you. Ya, ada. Sebentar pakai mic aja nggak denger. Dinyalakan dulu. Nah, jadi amal itu masuk pada cakupan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum.
Atau pada penyebutan idza amartukum bisyai fa'tu minhum mastata'tum. Ya, jika aku memerintahkan kepada kalian itu tentang suatu perkara, maka tunaikanlah dengan segenap kemampuan kalian atau sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mastata'tum itu mempunyai dua makna. Makna siddah, mengerahkan seluruh kemampuan, dan juga makna taisir, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, artinya kalau segenap dengan kemampuan kalian itu tidak berlebih-lebihan. Kalau sesuai dengan kemampuan kalian tanpa menyepelekannya. Ya, jadi batasannya seperti itu. Makanya makna mastata'tum itu ada dua makna. Yang pertama adalah makna siddah dan yang kedua makna tashil ataupun taisir. Ya. Dan kalau seorang misalnya dia belum belajar akidah dan manhaj yang benar, itu kan kaitannya nanti kalau amalan dikata pembahasannya seputar masalah akidah dan manhaj yang benar itu kaitannya dengan keikhlasan. Keikhlasan. Ya. Adapun mutaba'ah itu nanti juga kaitannya dengan ilmu kan. Kaitannya dengan ilmu. Dan perkara tersebut dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat ilmu, tingkat keimanan. Karena memang antara ilmu dan iman itu berbanding lurus. Kalau ilmunya lebih banyak, imannya juga akan lebih tinggi. Dengan catatan ilmu yang dipelajari, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk dalam hati. Gitu. Nah, ya. Adapun misalnya seorang dia melakukan amalan itu, terbentur dia tulus gitu loh. Dia tulus ikhlas. Berarti akidahnya bagus. Tapi kadang karena ilmu mutabaahnya kadang belum tercapai gitu. Nah ini terkadang ya, ini dibahas oleh para ulama, terkadang ada amalan itu menyelisih sunnah. Tapi karena ketulusannya itu tetap sampai diterima oleh Allah. Namun ini terkadang, kondisinya terkadang. Ya, makanya di antara dua syarat diterimanya amal antara ikhlas dan mutabaah itu, ikhlas itu lebih dominan. Ya, ikhlas itu lebih dominan. Ya. Karena kalau tidak ikhlas itu jelas tidak mungkin diterima. Syirik dan yang sebagainya itu tidak mungkin diterima karena untuk selain Allah. Tapi kalau untuk Allah maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala itu masih memungkinkan diterima. Makanya Syekhul Islam menyebutkan tentang pembahasan bid'ah maulid gitu. Maulid kan bid'ah, maulid. Tapi beliau mengatakan terkadang ada yang diterima. Seorang dia bermaulid itu kadang diterima oleh Allah. Tatkala dia memang tulus karena mencintai Nabi, tapi dia bodoh tentang caranya. Tapi ini bukan alasan bagi orang yang sudah tahu ya. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya itu riwayat Imam Bukhari tentang seorang laki-laki yang dia tuh melihat dosanya sangat banyak. Kemudian dia berwasiat pada keluarganya untuk litahriki ya ba'da mautihi, untuk dibakar ya badannya itu setelah meninggalnya nanti. Dan dia berpesan untuk disebar di lautan, sebagian disebar di tanah, di bumi. Ya. Sebagian riwayat hanya disebut di lautan saja. Pada saat hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lautan dan bumi untuk mengumpulkan bekas jasadnya yang sudah jadi abu. Begitu kemudian kumpul lagi, kemudian Allah bertanya, kenapa dia melakukan itu? Dia karena yakin. Dia karena yakin apa? Kalau dia dibangkitkan oleh Allah, dia nggak akan mampu untuk
menanggung siksa Allah Ta'ala karena banyaknya dosa. Maka dengan sebab ini diampuni oleh Allah ya, dan dimasukkan dalam surga. Dia diampuni oleh Allah. Nah, artinya kalau diampuni diterima amalannya. Padahal amalannya salah. Tapi niatnya itu benar. Tulus, ikhlas. Ya. Makanya yang paling penting dalam perkara seperti ini adalah seorang itu beramal sesuai dengan ilmu yang dia sampai padanya. Tanpa takalluf. Makanya sebagian dari salaf mengatakan qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Benar-benar betapa bagusnya seorang beramal sampai nas yang terakhir dia dengar. Pada apa? Manintaha. Ya, qad ahsana manintaha. Seorang yang dia berhenti sampai nas yang sampai kepada dia. Jadi tatkala ilmunya sampai di situ ya beramal sesuai dengan ilmunya. Sesuai dengan ilmunya. Adapun yang lainnya, yang di luar kemampuannya, Allah tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya. Dan kita tahu bahwa ikhlas itu kan bertingkat-tingkat juga gitu. Ya. Yang paling penting seorang itu beramal itu mudawamah, terus menerus itu. Ya. Adapun kesempurnaan amal itu nanti seiring dengan dia belajar ilmu. Ya. Terkadang pada pembahasan, kadang dibahas oleh para ulama sebenarnya pada saat beramal itu apakah seorang mesti mengetahui akibatnya kalau melanggar apa gitu. Atau kalau kemudian dia hukumnya kalau ini bagaimana gitu. Sampai rinci-rinci gitu. Ya kalau orang tahu itu perintah, sudah dijalankan. Walaupun dia belum tahu perintah itu hukumnya wajib atau sunat. Ini tarbiyah. Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Perintah lakukan. Walaupun dia belum mengetahui hukum perintah itu wajib ataupun sunat, lakukan. Ya. Walaupun dia nggak tahu kalau melanggar itu nanti dosa, kalau melanggar itu nanti ada kafarahnya atau tidak, lakukan saja. Ya. Nah, makanya ada seorang sahabat yang dia tahu larangan mengumpuli istri di tengah hari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, dia udah tahu. Namun beliau terjatuh ngumpuli istri tengah hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Dalam keadaan tidak lupa. Ingat gitu. Dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Datang kepada Nabi. Ya, baru tahu kafarohnya. Berarti kan pada saat sebelumnya itu dia melanggar nggak tahu kan gitu. Taunya ya setelah tanya gitu. Dia hanya tahu kalau ini haram gitu loh. Jadi orang tidak tahu alasan pengharamannya tapi hukumnya haram kemudian dia tinggalkan sudah cukup. Demikian pula kalau seorang belum tahu hukumnya perintah itu wajib ataupun sunat tapi tahu kalau itu perintah itu sudah cukup untuk diamalkan. Dan tidak perlu nunda. Oh saya itu belum tahu ini wajib atau sunat gitu loh. Itu akhirnya tidak beramal. Itu kayaknya pinter tapi bodoh seperti itu. Maksudnya seperti kok dikatakan kayak pinter tapi kok bodoh. Ya kayak Yahudi itu suruh nyembelih sapi, tanya sapinya apa ya gitu loh. Ya, warnanya apa ya. Nah itu kan tambah berat. Udah yang tahu, udah diketahui, diamalkan gitu. Kalau nanti terjatuh, udah apa-apa, tanya gitu. Tanya kepada yang berilmu. Ya. Apalagi kalau amalan itu mesti harus dilakukan, tidak dilakukan. Seperti kayak masalah sholat itu. Kalau nunggu sampai bertanya, mau sholat duhur, nunggu sampai, ini tanya dulu Ustadz itu. Masuk waktu asar, Ustadznya baru bisa ditanya. Kacau nanti sholatnya. Apa yang dia ketahui amalkan. Gitu. Seperti itu. Sambil dia terus belajar.
Kalau nanti ada kesalahan ya dia tinggal rujuk kembali. Dan kesalahan orang yang bertanya setelah dia beramal itu tetap dimaafkan kesalahan sebelumnya. Makanya Nabi nggak pernah mengungkit. Kalau ada orang yang terjatuh pada kesalahan bertanya kepada Nabi nggak diungkit-ungkit, nggak dicela gitu, nggak. Ya, kecuali kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya akibatnya bisa fatal. Seperti contoh menceraikan di waktu haid itu Nabi marah itu. Bercerai di saat haid itu ya. Atau misalnya tentang perkara yang berkaitan penghalalan farji misalnya. Ini enggak main-main itu. Seperti ini nikah ya, sah atau tidak itu enggak boleh sembarangan nih. Ya. Sebenarnya seluruh agama juga enggak boleh sembarangan, tapi ada hal-hal yang menjadi kelaziman untuk diamalkan ya dan sifatnya tidak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin demikian. Ya. Oke. Bagaimana sikap kita bila takziah di saudara dan kita diminta untuk ikut acara angsluban jalan di bawah keranda? Terima. Ya itu perbuatan yang masuk kategori tidak tahu ya apakah itu ada etikotnya atau tidak ya. Ya, ada etikotnya. Nah, tapi itu jelas bid'ah. Tapi apakah sampai etikot dia? Kita tidak tahu alasannya apa gitu. Atau ada takdimnya atau enggak gitu tidak tahu. Tapi itu jelas bid'ah itu. Ya kita mesti nolak seperti itu. Karena itu tidak disyariatkan. Lam yusra. Kalau untuk menghormati, memuliakan juga caranya tidak seperti itu. Tapi biasanya loh, ritual-ritual seperti itu tidak sekedar ritual biasanya. Kadang ada iktikad yang diyakini dari bentuk milah, satu aturan tertentu. Satu aturan tertentu. Ya. Sehingga kalau sampai seperti itu ya ini larinya ke kalau ada aturan tertentu ketundukannya aturan kepada siapa gitu kan gitu nanti. Apakah kepada Allah? La yumkin. Berarti mesti kepada selain Allah. Di sini syirkiyahnya nanti. Karena aturan itu ketaatannya kepada siapa? Ya. Biasanya ada bentuk kalau tidak dilakukan seperti itu, misalnya sampai taraf kualat gitu loh. Kualatnya dari siapa gitu? Dia akan mengkualati siapa gitu? Ya, kalau orang tua ya tidak mungkin udah meninggal gitu. Masuk kualat sama orang tua. Tapi biasanya akan terjadi kaitannya dengan nasib buruk. Nasib buruk. Nah, di sini nasib buruk pada perkara yang Allah tidak jadikan padanya nasib buruk, ini masuk bab akidah. Ini syirik. Syirik kecil. Ini biasanya masuk pada syirik kecil. Bukan syirik besar. Ya, tapi syirik kecil. Tapi bisa itu masuk pada syirik besar pada saat tertentu. Pada kondisi-kondisi tertentu. Konteks tertentu. Misalnya bahwa aturan ini dulu seperti ini, kemudian mungkin tokohnya, mungkin dukunya seperti ini gitu ya. Sehingga dia mesti ditaati selain Allah Ta'ala dalam hal-hal yang seperti itu. Itu bisa masuk syirik akbar itu. Ya, syirik akbar. Karena itu kaitannya dengan anafi ad-dor. Kalau tidak dilakukan nanti khawatir terjadi madorot. Ya. Nah, kalau kemudian yang memadorot itu mayitnya, ya kan repot lagi kan. Nah, itu syirik akbar. Tapi kalau dia yakin yang madoroti Allah ini hanya sekedar sebab saja. Kalau tidak ikut angsluban, ini syirik asghar. Ya, karena titik di dalam, ingat ya bahwa ketakutan kepada sesuatu itu kadang ketakutan sifatnya tabiat. Awalnya tabiat. Ya, awalnya tabiat. Namun ketakutan pada perkara yang sifatnya tabiat ini, kan orang takut misalnya kena bahaya itu mesti takut kan? Ya. Atau intifa karena ada kemanfaatan. Tatkala kemudian yang ditakuti itu ya karena ada bahaya yang muncul atau karena diyakini bisa mendatangkan kemanfaatan,
Ya. Maka di situ ndatnya pada saat angslupan itu mayitnya, atau mungkin ada aturan yang diyakini di satu masyarakat yang kemudian menjadi gugon tuhon gitu loh. Kalau enggak seperti itu akan seperti ini, akan seperti ini, seperti ini. Sementara itu bukan sebab yang Allah jadikan padanya sebab kesialan. Misalnya. Bukan sebab yang Allah jadikan padanya sebab kemanfaatan. Ya, sebab kemanfaatan. Maka di saat itulah, nanti pada saat dia meyakini itu akan mendatangkan kesialan, kalau tidak angslupan, kalau angslupan akan mendapatkan keselamatan, ya ini awalnya syirik asghar. Nah, di sisi situ. Lebih-lebih kalau kaitannya dengan mayit, ini syirik akbar. Karena yang mayit bisa mendatangkan madorot, bisa mendatangkan kemanfaatan. Kalau yang tadi yang syirik asghar itu kan tatkala dia bukan dari sisi mayitnya, tapi dia yakin ini tidak apa-apa, hanya nanti yang berikan kalau tidak seperti ini Allah yang akan mendatangkan kemadorotan. Ini masuk bab sangka buruk kepada Allah, syiriknya syirik asghar. Wallahu ta'ala. Ya. Tapi kalau tidak sampai akidah seperti itu ya ini masuk bab bid'ah gitu. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar yang telah memberikan pencerahan atas jawaban-jawaban yang diberikan. Demikian pula kami ucapkan jazakallahu khairan kepada saudari-saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di kajian pada siang hari ini. Dan sesi berikutnya yaitu adalah penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.